Secangkir pengharapan untuk mengawali hari ini. Renungan pagi tanggal 24 Juni. Pendidikan di masa lalu. Kisah Para Rasul 21 ayat 37 berfirman, "Tahukah engkau bahasa Yunani?" Meskipun itu mungkin tampak bukan ayat yang bagus untuk sebuah renungan, tetapi ayat itu mengangkat hal penting. Masa lalu dalam dunia pendidikan yang disebut indah itu sebenarnya tidaklah begitu indah. Masyarakat tidak menganggap seseorang terpelajar kecuali bila ia menguasai bahasa Yunani dan Latin kuno serta sastra dalam bahasa tersebut. Pendidikan tradisional berfokus pada karya klasik kuno. Tentu saja, pendidikan seperti itu sama sekali tidak berarti bagi masyarakat yang harus bekerja untuk mencari nafkah. Tapi cara itu terus saja dijalankan karena tidak ada ketentuan untuk pendidikan dasar dan menengah mereka. Singkatnya, pendidikan formal di sekolah selama sebagian besar sejarah tidak terbuka bagi kebanyakan orang, bahkan dalam bentuk yang paling mendasar sekalipun. Pendidikan hanya diperuntukkan bagi kelas atas, yaitu mereka yang relatif berasal dari latar belakang keluarga kaya dan tidak pernah harus terpaksa mencari nafkah, dan jumlah mereka sedikit. Demikianlah pendidikan dalam bidang perawatan kesehatan di masa lalu. Sangat buruk. Selama lebih dari 2000 tahun, pendidikan di barat terus berfokus pada bahasa, kata-kata, dan gagasan kuno serta buku-buku hebat yang diwariskannya. Gengsi dan kelanggengan tradisi ini membuat para pendidik sulit membayangkan pendekatan yang berbeda dengan itu. Tetapi reformasi pendidikan akan datang. Dan itu mencapai puncaknya pada abad ke-19, tepat pada saat Adventisme sedang bangkit. Di garis depan, reformasi pendidikan pada tahun 1830-an ada orang-orang seperti Horace Mann yang memimpin perjuangan untuk pendidikan dasar publik yang berkualitas bagi setiap anak. Mann dan teman-temannya tidak hanya berusaha menyediakan pendidikan, tetapi juga membuat pendidikan itu praktis dan sehat. Mereka tahu bahwa pendidikan untuk pikiran tidak ada gunanya jika tubuh anak-anak sakit-sakitan. Di bidang pendidikan tinggi terdapat Oberlin College, sebuah institusi yang pada tahun 1830-an menggantikan kurikulum klasik Latin dan Yunani mereka dengan lebih memfokuskan pandangan dunia terhadap Alkitab. Mereka juga mengembangkan program studi panduan kerja untuk membantu orang memperoleh keterampilan yang berguna di samping mempelajari buku, sehingga memastikan keseimbangan antara mental dan fisik. Promosi Oberlin berbunyi, sistem pendidikan di lembaga ini akan menyediakan pendidikan bagi tubuh dan jiwa serta pikiran. Karena sistem ini bertujuan untuk memberikan pendidikan terbaik bagi manusia seutuhnya. Gagasan pendidikan Advent tidak muncul begitu saja. Bahkan hingga saat ini kita selalu dapat belajar dari budaya yang lebih luas saat kita mengevaluasi tradisi dan praktik berdasarkan pandangan Alkitab yang seutuhnya. Doa kita hari ini, Tuhan ajar kami menghargai pendidikan yang utuh, menyeimbangkan iman, pikiran, dan tubuh, serta hidup sesuai kebenaran-Mu setiap hari. Amin.